Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim jama'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat dari kesehatan, kesempatan, waktu, dan banyak nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, pedoman kita, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita atau umat manusia dengan membawa risalah kebenaran, sehingga kita dapat berpindah dari zaman kejahilan atau zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti yang kita rasakan ini. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Mahmuddin, mahasiswa dari Universitas Islam Antasari Banjarmasin, dengan nomor induk mahasiswa yaitu 250 10 40 10 232. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mid mapping yang telah saya susun sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah ilmu dakwah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah SSOS MSOS. Mid mapping ini dirancang untuk menyajikan konsep-konsep utama dalam ilmu dakwah secara terstruktur dan mudah dipahami, dengan fokus kepada 7 poin utama yang menjadi landasan dan aplikasi praktis dakwah. Dan saya harap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai ilmu dakwah dan relevansinya di masa kini, terutama di konteks masyarakat Indonesia secara luas. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai membahas setiap bagian dalam mid mapping ini. Yang pertama yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis mengkaji hakikat dakwah. Landasan ini menjadi dasar yang menjawab apa itu dakwah, bagaimana cara mengetahui dakwah, dan mengapa dakwah penting, sehingga memastikan pemahaman yang komprehensif dan tidak menyimpang. Tadi itu ada 3 ya, ontologis, epistemologis, aksiologis. Ontologis mengkaji hakikat dakwah, apa itu dakwah secara esensial, sumbernya Al-Quran dan hadis, serta tujuan eksistensinya, menyampaikan ajaran agama untuk kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Epistemologis mengulas cara memperoleh pengetahuan dakwah melalui studi kitab suci, ijtihad, studi sejarah dakwah, dan pengamatan praktik dakwah di masyarakat. Aksiologis yaitu menyebarkan nilai-nilai yang tergantung dalam dakwah, nilai moral, sosial, dan spiritual yang menjadi dasar untuk mengarahkan perilaku manusia menuju kebaikan. Teman-teman ya, tadi itu ontologis mengkaji hakikat esensial dan sifat dasar dakwah sebagai aktivitas agama yang berasal dari wahyu. Dakwah pada dasarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada seluruh umat manusia dengan sumber utama dari Al-Quran dan hadis. Tujuan utamanya adalah membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan fitrahnya, sehingga mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Contohnya ada di dalam ayat Al-Quran pada surah Asy-Syu'ara ayat 215 yang menyatakan, "Dan serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik." Dan itu menjadi dasar ontologis bahwa dakwah adalah kewajiban dan harus dilakukan dengan cara yang benar. Epistemologis itu membahas mode dan cara memperoleh pengetahuan tentang dakwah agar benar dan tepat. Penjelasannya yaitu pengetahuan dakwah itu diperoleh melalui berbagai cara yang terstruktur, mulai dari studi dalam kitab suci, proses ijtihad untuk mengatasi masalah baru, analisis sejarah perjuangan Rasulullah SAW dan para dai setelahnya.
serta pengamatan langsung terhadap praktik dakwah di masyarakat. Contoh, seorang dai yang ingin menyampaikan dakwah tentang pengelolaan keuangan Islam dapat belajar dari ayat-ayat tentang zakat dan infak di Al-Quran, mengkaji hadis tentang pentingnya hemat, melakukan ijtihad untuk menerapkannya pada konteks bisnis modern, dan mengamati bagaimana komunitas di Pekanbaru menjalankan program ekonomi syariah. Lanjut, tadi itu aksiologis, menjabarkan nilai-nilai yang terkandung dalam dakwah dan menjadi tujuan akhir penyampaian ajaran. Penjelasannya, nilai-nilai dakwah mencakup 3 dimensi: moral, sosial, dan spiritual. Contoh, nilai sosial terlihat ketika komunitas dakwah di masyarakat Indonesia mengadakan kegiatan bakti sosial untuk membantu warga kurang mampu. Sementara nilai moral tercermin dalam penyuluhan tentang pentingnya kejujuran dalam berbisnis dan bertransaksi. Itulah tadi slide yang pertama, membahas tentang landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Lanjut kita ke poin yang selanjutnya, yaitu tentang relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Poin yang kedua ini terbagi menjadi 2, signifikan ilmu dakwah dan ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Signifikan ilmu dakwah yaitu ilmu dakwah memiliki peran penting sebagai disiplin yang mengatur cara menyampaikan ajaran agama secara efektif. Hubungannya dengan ilmu lain membuatnya lebih komprehensif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus memperkuat validitas dan relevansi pesan yang disampaikan. Adapun ilmu-ilmu bantu untuk ilmu-ilmu dakwah itu ada 3, dengan ilmu keislaman, dengan sains dan sosial, dengan metodologi sains. Dengan ilmu keislaman didukung oleh Al-Quran dan hadis sumber utama, fikih sebagai aturan praktis, akidah sebagai pondasi keyakinan, dan sejarah Islam sebagai contoh praktik. Dengan sains dan sosial, lanjut ke ilmu bantu lainnya dengan sains dan sosial, yaitu sains dijelaskan sebagai fenomena ilmiah, sosiologi pahami masyarakat, kalau psikologi kenali mad'u, komunikasi tingkatkan efektivitas penyampaian. Itu tadi ilmu-ilmunya seperti ilmu psikologi, komunikasi, dan sosiologi. Lanjut ke dengan metodologi sains, berikan kerangka sistematis untuk penelitian, evaluasi, dan pengembangan dakwah berbasis bukti. Kita lanjut ke poin selanjutnya, paradigma ilmu dakwah. Paradigma adalah pandangan dasar yang mengarahkan cara berpikir dan menjalankan dakwah yang disesuaikan dengan kondisi zaman dan masyarakat. Paradigma ini ada 3, yaitu paradigma tradisional, paradigma modern, dan paradigma transformatif. Paradigma tradisional berfokus pada penyampaian ajaran agama secara normatif dengan pendekatan yang lebih konservatif dan berbasis pada kitab suci serta tradisi ulama. Paradigma tradisional itu penjelasannya berfokus pada penyampaian ajaran agama secara normatif, menggunakan pendekatan yang lebih konservatif dengan mengutamakan kitab suci dan ajaran ulama terdahulu. Tujuan utama adalah memberikan pemahaman dasar tentang agama dan mengajak masyarakat untuk menjalankan ibadah wajib. Contoh, kegiatan pengajian rutin di masjid yang membahas tafsir Al-Quran, kitab kuning, atau sejarah para ulama merupakan bentuk dakwah dengan paradigma tradisional. Paradigma modern mengintegrasikan konsep-konsep kontemporer seperti pendekatan partisipatif, pemanfaatan teknologi, dan penyesuaian dengan konteks sosial budaya masa kini. Itu mengintegrasikan konsep-konsep kontemporer ke dalam dakwah seperti pendekatan partisipatif, pemanfaatan teknologi informasi, dan penyesuaian pesan dengan konteks sosial budaya masa kini. Tujuan utamanya adalah membuat agama lebih relevan dan mudah diterima oleh masyarakat modern. Contoh, program dakwah yang mengadakan workshop literasi digital untuk masyarakat agar dapat membedakan informasi agama yang benar dan salah di internet, atau menggunakan aplikasi mobile untuk memberikan panduan ibadah harian.
Lanjut ke paradigma transformatif, berorientasi pada perubahan sosial yang positif dengan dakwah sebagai alat untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketidakadilan, dan degradasi moral. Yaitu berorientasi pada perubahan sosial yang positif, menjadikan dakwah sebagai alat untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketidakadilan sosial, degradasi moral, dan masalah lingkungan. Dakwah tidak hanya fokus pada ibadah individu, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yaitu contoh komunitas dakwah di Pekanbaru yang mengadakan program pembangunan rumah tinggal untuk warga miskin. Dan adanya juga pelatihan keterampilan kerja bagi kaum muda atau kampanye penanaman pohon untuk menjaga kelestarian lingkungan. Itulah tadi poin yang ketiga. Kita lanjut ke poin keempat, yaitu macam-macam model pendekatan media dan metode dakwah. Komponen ini membahas berbagai bentuk dan strategi pelaksanaan dakwah yang dapat disesuaikan dengan kondisi mad'u dan lingkungan. Lalu kita ke macam-macam dakwah. Penjelasan ini terdapat 3 macam utama yang saling melengkapi. Ini sebenarnya banyak, tapi saya ngambil macam yang utama aja yang saling melengkapi, yaitu bil lafz, penyampaian dengan ucapan atau kata-kata seperti ceramah, pengajian, khutbah, dan diskusi. Contohnya itu seperti ceramah agama yang diadakan di halaman masjid atau pusat perbelanjaan, atau seperti di acara haul atau acara sunatan atau acara pernikahan, pasti ada ceramahnya, nikahan Islam. Macam yang kedua itu bil amal, itu penyampaian dengan contoh perbuatan baik dan teladan. Seseorang dai yang aktif membantu warga sekitar dalam berbagi kesusahan sehingga masyarakat terinspirasi untuk mengikuti perilakunya. Jadi dai itu bukan sekedar ceramah, tetapi memberikan teladan dan contoh kepada masyarakat yang ia menjadikan sasaran sebagai mad'u atau yang ingin ia ubah. Sebelum ia berdakwah, dia harus memberikan contoh kepada mereka, tidak hanya dengan kata-kata tapi dengan bukti. Lanjut ke bil tauhid, penyampaian dengan mengajarkan konsep keesaan Tuhan dan mengingatkan pada kekuasaannya. Contoh, penyuluhan tentang pentingnya bersyukur dan bertawakal kepada Allah dalam menghadapi masalah hidup. Lanjut kita model dakwah. Model Rasulullah itu pendekatan dialogis dan menyeluruh. Model komunikatif berfokus pada interaksi dua arah. Model pendidikan berbasis pembelajaran bertahap. Yaitu model dakwah adalah pola atau cara kerja dakwah yang menjadi acuan. Jadi itu kan ada 3 model, yaitu model Rasulullah SAW bersifat dialogis, menyeluruh, dan memperhatikan kondisi mad'u. Contoh, saat berinteraksi dengan masyarakat non-muslim, dai menggunakan cara yang sopan dan terbuka untuk berdiskusi, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah. Yaitu seperti yang kita ketahui, pada saat di Mekah Rasulullah berdakwah itu masih banyak orang-orang yang masih dakwah di era Mekkiyah atau masih di zaman-zaman Mekah belum hijrah. Itu masih banyak orang yang jahil, orang yang masih yang kafir, masih belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu berdakwah dengan cara terbuka, dengan cara baik, atau kalau ingin bertanya tentang Allah, maka Rasulullah pun menerima pertanyaan tersebut dan mengajak diskusi. Lanjut ke model kedua, yaitu model komunikasi, berfokus pada integrasi dua arah antara dai dan mad'u. Contoh, diskusi kelompok tentang masalah sosial yang dihadapi masyarakat, di mana setiap peserta dapat menyampaikan pendapat dan bertanya. Lanjut ke model yang ketiga, model pendidikan berbasis pembelajaran bertahap dan pemahaman mendalam. Contoh, kelas belajar agama yang dibagi menjadi tingkatan mulai dari dasar hingga lanjutan, seperti ada yang beberapa pondok pesantren atau lembaga pendidikan agama di Pekanbaru atau di kota-kota. Lanjut ke pendekatan dakwah.
Pendekatan dakwah individual, kelompok dan masyarakat, pendekatan budaya, ekonomi dan politik sesuai konteks. Yaitu konteks individual, pendekatan langsung kepada satu orang secara pribadi. Contoh, memberikan nasihat dan bimbingan kepada seseorang yang sedang menghadapi masalah keluarga atau finansial atau masalah ekonomi ya. Pendekatan kelompok adalah pendekatan kepada sekelompok orang dengan karakteristik yang sama. Contoh, pengajian khusus untuk kaum ibu-ibu rumah tangga atau untuk pelajar SMA. Pendekatan masyarakat, yaitu pendekatan kepada seluruh lapisan masyarakat yang melalui kegiatan yang melibatkan banyak orang. Contohnya ada acara doa bersama dan bakti sosial yang diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat. Selanjutnya, pendekatan khusus budaya, ekonomi atau politik sesuai dengan kebutuhan. Contoh, pendekatan ekonomi dengan mengajarkan konsep usaha mikro syariah untuk membantu warga miskin meningkatkan taraf hidup. Lanjut ke media dakwah. Media dakwah di sini ada media konvensional, ceramah, buku majalah, dan media digital, video, sosial media, podcast, aplikasi mobile. Sarana media dakwah itu yang sebelum kita jelaskan, itu media dakwah itu adalah sarana atau alat atau sesuatu yang dipakai, yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah agar lebih lancar. Di sini ada dua, ada konvensional, ceramah langsung, buku majalah, koran, radio dan televisi. Contoh, program ceramah agama yang tayang di stasiun televisi lokal atau buku panduan ibadah yang dibagikan di masjid. Dan itu kan memakai satna seperti yang tadi kan ada televisi, pakai televisi. Yang kedua, digital, video, platform sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, podcast atau aplikasi mobile dan website. Contoh, saluran YouTube yang menyajikan konten tentang tafsir Al-Quran secara santai atau podcast tentang kehidupan Rasulullah SAW. Lanjut ke metode dakwah. Penjelasan metode dakwah adalah ceramah, studi banding, diskusi kelompok, pelatihan keterampilan, kerja bakti, dan pendekatan pribadi, musyawarah, dan nasihat. Penjelasan cara kontrak untuk melaksanakan dakwah. Contoh, ceramah umum di taman kota, studi banding ke daerah yang memiliki program dakwah sukses, diskusi kelompok tentang isu agama dan sosial, pelatihan keterampilan seperti memasak atau menjahit dengan nilai agama yang disamatkan, kerja bakti bersama untuk membersihkan lingkungan, serta pendekatan pribadi melalui musyawarah dan pemberian nasihat kepada warga yang memiliki masalah. Itulah tadi tentang macam-macam model pendekatan media dan metode dakwah. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu problematika dakwah masa kini atau masalah-masalah yang dihadapi oleh para dai di masa kini atau masa modern. Dakwah di era digital dan globalisasi menghadapi berbagai tantangan yang perlu diantisipasi agar tetap efektif dan sesuai dengan tujuan utama. Di sini ada 3 masalah ya teman-teman, dibagi 3 masalah utama, yaitu masalah internal, masalah eksternal, tantangan teknologi. Masalah internal, tantangan yang berasal dari dalam diri komunitas dakwah atau dai sendiri. Kurangnya kualitas dai pemimpin dakwah dalam pengetahuan dan keterampilan komunikasi serta perpecahan dalam pemahaman ajaran agama. Banyak dai yang memiliki pengetahuan agama yang terbatas atau kurang mahir dalam menyampaikan pesan, sehingga pesan dakwah tidak tersampaikan dengan jelas. Contohnya, seorang dai yang memberikan penjelasan tentang ajaran agama namun tidak dapat menjawab pertanyaan yang lebih mendalam atau menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh masyarakat awam. Perpecahan antar kelompok. Perbedaan pemahaman ajaran agama yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan perselisihan dan memecah belah umat. Perselisihan antar kelompok agama di beberapa daerah. Contohnya itu ada perselisihan antar kelompok agama di beberapa daerah karena perbedaan pandangan tentang cara menjalankan ibadah tertentu. Seperti kan padahal kan NU dan Muhammadiyah itu kan hanya organisasi, tapi banyak yang
saling mengulu-ulu atau saling mengunggul-unggulkan dirinya padahal kan sama-sama sholat kepada Allah. Lanjut ke masalah selanjutnya, itu masalah eksternal. Tantangan yang berasal dari luar komunitas dakwah. Satu, masalah eksternal itu ada beberapa tentang tantangan yang berasal dari luar komunitas dakwah. Yang pertama ada arus informatif negatif, hoak dan informasi salah tentang agama yang menyebar cepat melalui media digital, membingungkan masyarakat. Contoh, pesan palsu tentang larangan agama terhadap sesuatu yang sebenarnya diperbolehkan yang menyebar melalui grup WhatsApp, di Facebook, di Instagram maupun di YouTube ataupun yang lain-lainnya. Kedua, pengaruh budaya asing, budaya yang tidak sesuai dengan nilai agama lokal masuk dan diterima oleh sebagian masyarakat, terutama di generasi muda. Contoh, tren gaya hidup yang terlalu konsumtif atau bebas yang dianggap sebagai bagian dari budaya modern oleh sebagian kaum muda. Ketiga, masalah sosial ekonomi, kemiskinan dan ketidakadilan sosial membuat sebagian masyarakat sulit untuk fokus pada pemahaman agama. Contoh, keluarga yang sulit memenuhi kebutuhan dasar, sulit untuk mengikuti kegiatan dakwah karena harus bekerja ekstra. Karena seperti Sunan Ampel pernah berkata, kalau ingin berdakwah maka kenyangilah perut mereka agar mereka tidak kepikiran dalam masalah perut. Jadi banyak orang yang tidak mau menerima agama karena jangankan menerima agama, dia masalah perut aja masih kosong. Tantangan keempat yaitu kurangnya kesadaran agama. Banyak orang yang kurang memperhatikan agama dan lebih fokus pada urusan duniawi semata. Contoh, banyak pelajar atau pekerja muda di Pekanbaru yang jarang mengikuti kegiatan agama dan lebih suka menghabiskan waktu dengan aktivitas hiburan. Selanjutnya itu tantangan teknologi. Nah, yang ketiganya tantangan teknologi, pemanfaatan teknologi yang tidak tepat dan kurangnya kemampuan dai dalam memanfaatkan teknologi untuk dakwah yang positif. Penjelasannya itu tentang teknologi dapat menjadi alat yang bermanfaat, namun juga menimbulkan tantangan jika tidak digunakan dengan benar. Satu, pemanfaatan yang tidak dapat. Beberapa orang menggunakan teknologi untuk menyebarkan ajaran yang menyimpang atau hoax agama. Contohnya di akun media sosial yang menyebarkan ajaran sesat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik perhatian agar bisa FYP atau tren. Jadi meskipun palsu atau tidak benar, tapi jika dibuat dengan sesuatu yang menarik, maka meskipun palsu tapi kalau misalnya menarik, maka tetap banyak orang yang percaya. Dua, minimnya kemampuan dai dalam memanfaatkan teknologi. Banyak dai yang belum mahir menggunakan teknologi digital sehingga sulit menjangkau generasi muda yang aktif di dunia maya. Contoh, dai hanya bisa memberikan ceramah secara langsung namun tidak mampu membuat konten digital yang menarik untuk menjabarkan pesan dakwah. Itu teman, poin yang kelima. Kita lanjut ke poin selanjutnya, faktor hidayah dalam dakwah. Teman-teman, hidayah adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kunci keberhasilan dakwah. Namun diperoleh melalui usaha yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak. Di sini ada 3 faktor, ada faktor ilahi, faktor manusiawi, dan faktor lingkungan. Faktor ilahi, hidayah sebagai karunia Allah yang tidak dapat dipaksakan namun dapat dicari melalui usaha dan doa. Nah, penjelasannya itu hidayah tidak dapat dipaksakan atau dijamin oleh usaha manusia semata, melainkan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang Dia kehendaki. Namun usaha manusia dapat menjadi sarana untuk mendapatkan hidayah tersebut atau hidayah ilahi. Contoh, seorang dai yang telah memberikan penyampaian dakwah yang dengan sebaik-baiknya, namun hasilnya tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada mad'u. Oleh karena itu, dai selalu berdoa agar mad'u mendapatkan hidayah setelah setiap kegiatan dakwah. Lanjut ke faktor manusiawi. Penjelasannya, usaha dai dalam menyampaikan pesan dengan benar, sikap yang baik dan kesesuaian dengan konteks mad'u serta kesediaan mad'u untuk menerima dan memahami ajaran agama.
Usaha yang dilakukan oleh dai pada kaset dan mat'u untuk menerima ajaran agama. 1. Usaha dai menyampaikan pesan dengan benar, jelas dan cara yang ramah serta penuh empati serta menyesuaikan pesan dengan konteks. Contohnya yaitu seorang dai di Pekanbaru atau di kota-kota yang menyampaikan dakwah tentang pentingnya menjaga kesehatan, tidak hanya menyebutkan ajaran agama tetapi juga mengaitkannya dengan informasi ilmiah tentang nutrisi dan olahraga serta berbicara dengan nada yang ramah dan mudah dipahami. 2. Kesiapan mat'u, kesediaan untuk mendengarkan, memahami dan mempertimbangkan ajaran agama yang disampaikan. Contoh, seorang pemuda yang awalnya ragu terhadap agama mulai terbuka dan ingin belajar lebih dalam setelah diterima dan tidak dihakimi oleh dai dan komunitas dakwah. Faktor selanjutnya itu faktor lingkungan. Penjelasannya, dukungan dari lingkungan sekitar yang membantu proses penerimaan dan pemahaman ajaran agama. 1. Ada beberapa kelompok dari lingkungan, yaitu satu kelompok pertama yaitu kelompok keluarga. Sebagai unit terkecil masyarakat, keluarga memiliki peran penting dalam membimbing anggota keluarga untuk memahami dan menjalankan agama. Contoh, keluarga yang selalu melakukan sholat berjamaah dan mengikuti pengajian bersama membuat anak-anak tumbuh dengan pemahaman agama yang baik. 2. Komunitas lokal, dukungan dari tetangga, teman dan komunitas sekitar yang memiliki nilai-nilai agama yang sama dapat memperkuat penerapan ajaran agama. Contoh, komunitas warga di komplek perumahan yang rutin mengadakan kegiatan agama bersama sehingga setiap anggota merasa didukung untuk menjalankan ajaran agama. 3. Lembaga agama, masjid, madrasah, dan yayasan agama berperan dalam menyediakan tempat dan program untuk belajar agama serta mengembangkan kegiatan dakwah. Contohnya, Masjid Agung Al-Falah yang menyelenggarakan berbagai program dakwah seperti kelas Al-Quran, pelatihan dai muda, dan kegiatan sosial bagi masyarakat. Di Masjid Al-Falah juga kemarin ada memanggil ustadz besar. Nah, karena ustadz besar tersebut terkenal seperti Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Daas Latif, banyak bukan kalangan orang tua aja yang ke sana, tapi orang-orang muda, kalangan muda, pemuda-pemudi, karena mereka kan sering melihat ustadz-ustadz tersebut di media sosial. Jadi ramai di Masjid Agung Al-Falah, bukan hanya orang tua tapi pemuda-pemudi tersebut. Itulah tadi teman-teman poin yang ke-6. Lalu kita poin selanjutnya, yaitu efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mat'u. Keberhasilan dakwah tidak hanya dilihat dari jumlah peserta, tetapi juga dari dampak dan perubahan yang terjadi pada diri mat'u dalam pemahaman sikap dan perilaku. Efek dakwah terdapat 3 jenis efek yang saling berkaitan: efek kognitif, efek afektif, dan efek konatif. Efek kognitif, perubahan atau peningkatan pemahaman mat'u tentang ajaran agama. Contoh, seorang warga yang awalnya tidak tahu tentang hukum zakat menjadi memahami dengan jelas bagaimana menghitung dan membayarkannya setelah mengikuti penyuluhan dakwah. Efek afektif, perubahan sikap dan perasaan mat'u terhadap nilai agama dan kehidupan sehari-hari. Contoh, seseorang yang awalnya meremehkan pentingnya sholat mulai merasa bahwa sholat adalah bagian yang penting dalam kehidupannya dan memberikan kedamaian batin. Efek konatif, perubahan perilaku dan tingkatan mat'u yang sesuai dengan ajaran agama yang telah dipahami. Contohnya, seorang pedagang yang awalnya sering melakukan praktik tidak jujur dalam bertransaksi mulai menjalankan bisnis dengan kejujuran dan bahkan memberikan diskon bagi pelanggan yang kurang mampu. Karena itu perubahan perilaku atau efek dakwah atau sesuatu yang terjadi kalau dakwah itu berhasil. 2. Tahap perubahan perilaku. Jadi ada 5 tahap kesadaran ya, ada 5 tahap-tahap. Yang pertama tahap kesadaran, tahap minat, tahap evaluasi, tahap percobaan, dan tahap penerimaan. Tahap kesadaran yaitu mat'u mulai mengetahui kebenaran dan isi ajaran agama yang disampaikan. Contohnya, seorang remaja yang pertama kali melihat poster acara pengajian tentang pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif di media sosial dan menjadi tahu bahwa agama memiliki panduan tentang hal itu. 2. Tahap minat, mat'u merasa tertarik dan ingin mempelajari ajaran agama lebih dalam. Contoh, seorang remaja tersebut
kemudian mendaftar untuk mengikuti ajaran pengajian dan mulai bertanya tentang hal-hal yang ingin diketahui lebih lanjut. 2. Tahap evaluasi. Mat'u mempertimbangkan dan mengkaji apakah ajaran tersebut sesuai dengan nilai-nilainya dan dapat diterapkan dalam kehidupannya. Contoh, ia mulai membandingkan ajaran agama yang didengar dengan pengalaman hidupnya sendiri dan memikirkan bagaimana menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari seperti bersosialisasi di media sosial. 4. Tahap percobaan. Ini Mat'u mulai mencoba dan menerapkannya ajaran agama dalam aktivitas sehari-hari. Ia mulai membatasi waktu penggunaan media sosial, menghindari konten yang tidak sesuai dengan agama, mulai berbagi informasi positif kepada teman-temannya. 5. Tahap penerimaan. Mat'u menerapkan ajaran agama secara konsisten dan menjadikannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Contoh, remaja tersebut sekarang secara rutin setelah kan masuk ke melihat poster pengajian baru ikut tanya-tanya, masuk ke dalam pengajian tersebut ikut tanya-tanya dan mulai berpikir. Nah, karena setelah berpikir-pikir bahwa ajaran itu dapat diterima, maka remaja tersebut sekarang secara rutin mengikuti kegiatan agama, selalu mengutamakan nilai agama dalam setiap keputusan dan bahkan menjadi sukarelawan untuk membantu kegiatan dakwah di komunitasnya. Itulah tadi tahap-tahap orang-orang yang sudah mulai menerima dakwah atau perilaku Mat'u. Dan itulah teman-teman 7 poin pembahasan utama yang saya jelaskan tadi. Semua poin yang telah dibahas menunjukkan bahwa ilmu dakwah adalah disiplin yang komprehensif dan dinamis, tidak hanya berfokus pada penyampaian ajaran agama secara teoritis, tetapi juga pada penerapan praktisnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan perubahan positif di berbagai aspek kehidupan. Di masa depan, peran dakwah akan semakin penting untuk menghadapi berbagai tantangan zaman, terutama dengan memanfaatkan teknologi secara tepat dan bijak, serta tetap menjaga nilai-nilai dasar ajaran nilai-nilai dasar agama yang menjadi landasannya, khususnya di negara kita, itu negara Indonesia yang merupakan kota dengan keragaman yang tinggi. Dakwah yang efektif khususnya di negara kita, itu Indonesia, merupakan negara yang dengan keragaman yang tinggi. Dakwah yang efektif dapat menjadi jembatan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang diberikan kepada saya selama penjelasan ini berlangsung. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat manfaat bagi kita semua dalam memahami dan mengembangkan ilmu dakwah di era sekarang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.